Oke, kita ketemu lagi ya lur di channel Farid Putra Motor. Hari ini kita kedatangan subscriber dari Kediri Pare, Pak Yongki, yang udah lama saling kontak-kontakan lewat WA untuk masalah mobil Kijang dieselnya. Kemudian datangnya ke sini itu agak lama soalnya kendala PPKM atau pandemi ini. Jadi nunggu waktu yang pas untuk bisa datang ke sini karena pandemi ini sangat membuat semua pekerjaan menjadi kalang kabut ya lur. Di sini Pak Yongki kendalanya itu banyak banget untuk si Kijang dieselnya. Kita hidupkan dulu untuk mesinnya, dan bengkel saat ini agak full garapan. Nanti juga akan datang dari Pasuruan untuk setel mesin untuk L300. Ini kita lagi servis kaki-kaki, dan ini setel mesin juga ganti sila skru belakang. Yang ini juga setel mesin. Kita cek dulu untuk Kijang dieselnya. Untuk Kijang dieselnya ini katanya kalau pagi itu starternya susah, agak panjang, dan untuk kontrol dari pemanasnya itu nggak ada, nggak kelihatan, tapi starternya juga panjang. Nanti kita akan cek juga kalau untuk jalan 140 atau 100 itu timbul suara kasar. Bisa saya pastikan di nozzle atau setelan klep kurang pas. Ini kita hidupkan. Suaranya itu sudah masih normal lur, tapi udah ngobos. Kalau panas itu di starter juga gasnya itu naiknya lama, nggak langsung grung gitu. Kalau suaranya sendiri, kalau didengarkan langsung itu masih normal, halus, ada kemelidiknya. Tapi ada suara katup terlalu rapat atau bisa juga kalah, bunyi buk gitu kalau dibuka. Dan ini adalah tanda katup terlalu rapat atau juga setengan kalah, atau pokoknya masalah di katup ya. Biasanya itu bunyinya gini kalau dibuka. Tapi kalau normal itu gak bunyi pating ditebuk ini lah. Bunyinya itu buk gitu. Itu dipastikan di silinder head, di katup ada masalah, atau noken asnya juga bisa. Nanti kita akan bongkar, kita ukur semuanya. Terus ada ngobosnya, ini bisa kita pastikan udah ngobos parah. Nanti kita bongkar dulu atasnya, kemudian kita cek semuanya. Kalau emang mungkin dibobol atau diganti ring piston, kita ganti. Tapi kalau nggak mungkin, kita turunkan. Juga orangnya request untuk carikan turbo untuk 2L biar jadi 2LP, tapi ini masih kita carikan. Kalau turbonya ada, tapi kalau manifold X-nya itu masih cari, karena kitanya inginnya kayak ori. Kita cari turbo, masih cari turbo untuk 2LT-nya biar kelihatan seperti ori. Kalau mesinnya ini ngobos ya, ini masih belum panas. Tapi kalau panasnya udah panas, suhu normal, dia ngebul, olinya juga muncrat. Masih belum kelihatan soalnya masih dingin. Kemarin pas waktu datangnya ini kemarin siang pas panas itu buka langsung full gitu. Jadi kita pastikan ini ngobos. Nanti kita servis apa aja, kita laporan ke orangnya. Kalau orangnya sendiri mintanya kaki-kaki itu ada yang bunyi, kaki belakang crash joint itu ada yang bunyi juga.
Terus untuk bodi minta diperbaiki atau dicat ulang karena sudah pudar dan warnanya saja udah beda, pernah di servis ini loh untuk bodinya. Yang pintu ini dan itu juga panel belakang udah dicat, udah nggak sama warnanya. Kalau di kamera nggak begitu kelihatan, yang kelihatan ini agak blorok ini. Oke, kita eksekusi dulu biar lebih jelas dan tahu penyakitnya. Unit kijang dieselnya udah kita bongkar untuk silinder headnya. Untuk sekarang udah ketemu dari penyakitnya ya lur. Kalau ngobosnya itu dari boring liner atau bir piston, dan di sini ini sangat kalahnya sangat dalam, ini sampai ada garisnya, tidak memungkinkan untuk diganti ring piston, terpaksa harus kita turunkan mesinnya. Ini kelihatan parah di garisnya, di sini kelihatan, apalagi yang ini kalau diukur dalam ini lor, ada sekitar 0,10, 15 sampai 20. Jadi nggak mungkin untuk diganti ring piston. Bentar, saya fokuskan dulu. Nah, kalahnya itu cukup banyak, ini yang kelihatan. Jadi nggak mungkin untuk diganti ring piston aja, jadi harus turun mesin. Dan nanti kita akan laporan ke orangnya. Untuk silinder head dan klepnya sendiri udah kalah dan udah waktunya untuk melakukan penggantian. Untuk nokennya pun juga sama, kita lihat dulu. Dan ini adalah silinder headnya, udah kita bongkar tadi. Di sini kayaknya masih rata, tetapi di klepnya itu udah kalah, banyak kekalahan. Juga bos klepnya udah kocak, apalagi yang X, kocaknya udah parah. Nah ini udah kocak. Untuk bos klepnya udah waktunya ganti. Untuk klepnya sendiri udah banyak kemakan, udah enggak lurus, udah ceglong. Sebenarnya bisa dipakai tapi kurang maksimal. Dan untuk penyebab ini adalah dari ngobosnya itu keluar dari pembuangan dan masuk lagi ke intake, sehingga menimbulkan kerak kayak gini. Di dalamnya semua sama kotor. Nanti kita akan servis semuanya. Untuk nozzle pun kita servis nanti. Dan untuk noken asnya kayaknya ini bukan orinya, karena dilihat dari finishingnya itu kasar loh. Ini kasar finishingnya. Dan kekalahannya itu ada di belakang, bukan di tonjolannya. Kalau tonjolannya masih bagus semua, tapi kebanyakan yang kalah di belakangnya tonjolan, di overlapnya. Ini mungkin karena katupnya terlalu rapat, udah nggak ada celah, sehingga natap ke sini ya. Ini sampai nggak bisa halus. Satu, dua, tiga, empat noken asnya untuk yang in, kalau nggak salah. Yang kalah ini di X nya yang kalah, di tonjolan yang X. Jadi mungkin terlalu rapat atau gimana, atau bahan build quality-nya yang kurang bagus. Biasanya yang kalah itu di tonjolan ini, tapi ini masih nggak ada kalah, sehingga masih bagus di sini. Sebenarnya ini bisa kita perbaiki, kita lemer, kita garap nokennya seperti balap, tapi nanti suaranya tidak bisa normal. Tinggal kita nanti pilih untuk tanjakan atau top speed,
bisa aja kita perbaiki ini nanti. Kalau mau ini dipapas, kita perhitungkan semuanya seperti mobil garapan atau motor garapan, nanti dicari panjang, top speed atau apa, atau tanjakan, itu bisa diatur dari noken asnya. Tapi untuk melakukan ini harus dengan perhitungan yang sangat teliti dan juga penggarapan yang sangat halus. Oke, untuk sementara ini dulu kita bersihkan, kemudian kita bawa ke tukang kolter dan kita laporan ke sang pemilik. Harus diputuskan gimana, diturunkan atau tetap ganti ring piston. Oke ya lur, jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Terima kasih. Udah kita bongkar ya lur, untuk mesinnya udah bersih semua. Maksudnya bersih mesinnya, kalau dalemannya masih belum kita bersihkan, nanti kita bersihkan. Ternyata setelah kita bongkar di sini banyak bocor dan rembes juga untuk mesin dan power steering, pompa power steering juga lainnya. Kemarin udah kita semprot, udah kita bersihkan. Nanti tinggal kita bersihkan lagi pakai solar dan deterjen biar lebih kelihatan good looking. Karena basicnya untuk mobil ini seharusnya kelihatan good looking ya lur, karena kap di depan. Jadi kalau buka kap itu kelihatan mesin bersih, itu kita lebih senang ya. Jadi nggak kayak belepotan gitu. Nanti juga untuk bloknya kita cat ulang biar lebih bersih lagi. Dan di transmisinya nggak ada masalah, cuma di belakang bocor. Nanti kita sembari menunggu kolteran selesai, kita servis kaki-kaki semuanya total, karena itu permintaan dan request dari sang pemiliknya, Bapak Yongki. Mintanya itu yang spesial pakai telur double, jadi kita turutin aja. Nanti ini kita carikan untuk mesinnya spare part yang original semua. Oke, tinggal kita pembersihan dan kita lihat mesinnya udah selesai kita bersihkan, tinggal dibawa ke tukang kolternya aja. Kemarin mau bongkar gigi, untuk timingnya ini susah, udah saya panasin tapi nggak bisa keluar karena macet. Jadi kita bawa begini ke tukang kolternya biar dipanasin, karena di sini oksigennya habis. Terus untuk keadaan di mesinnya itu masih lumayan. Ini tadi kita semprot, kita bersihkan. Untuk askrupnya masih standar semua, cuma yang kalah itu di liner boringnya. Jadi nanti kita pasrahkan di tukang kolternya biar lebih enak. Dan untuk pistonnya ini masih standar, nggak ada oversize. Nanti kita coba untuk di oversize 50 kuat apa enggak, biar lebih sip dan lebih bagus. Juga nanti kita akan pasang turbo untuk di mobil 2LT ini, karena turbonya udah dapat, jadi tinggal pasang. Terus untuk ini itu ini adalah rumah water pump. Biasanya kalau gini ini sirkulasinya kurang lancar ya lur, tapi nanti tidak tahu lagi harus kita gimana kan. Kalau ini nggak ada kendala panas ya kita biarin aja. Sebenarnya ini harus halus biar putarannya lebih maksimal. Dan ini udah kropos. Ini kita bawa ke tukang kolter, kita servis, kita standarkan lagi. Jadi ini turun mesin total, dan nanti kita akan review di video selanjutnya untuk perakitan dan pemasangan turbonya. Ini lebih enak kalau di bawah ya lur untuk pemasangan turbonya. Di sini kita juga kedatangan kuda diesel. Maksud saya kedatangan kijang diesel. Yang ini masih silinder headnya belum kita bongkar, nanti kita review juga. Tapi kalau yang ini servis kaki-kaki lengkap, juga turun mesin, karena di kaki-kaki belakang banyak yang rembes. Oke ya lur, saksikan terus video Farid Putra Motor dan tunggu untuk video perakitan di mesin 2L nya. Oke, jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor.